Udah bisa dimulai? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pendidikan kebencanaan di perguruan tinggi. Saya di sini sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Alvina Mandaci Dewi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2101422039. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnani Tias dari Prodi Pendidikan Seni Musik. Dengan NIM 2501422159. Perkenalkan, nama saya Ryan Benar Irfansyah. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 7111422213. Oke, yang pertama yaitu ada definisi bencana. Apa itu definisi bencana? Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena faktor alam dan bukan alam serta faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kehancuran, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyatakan bahwa bencana alam disebabkan oleh faktor alam, tidak alami dan buatan manusia. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga secara jelas mendefinisikan bencana alam dan bencana non-alam sebagai berikut. Yang pertama adalah bencana alam. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak wajar, antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua adalah pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan merupakan upaya sadar untuk menciptakan masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah kebencanaan dan menghindari masalah kebencanaan yang akan datang. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di lembaga persekolah sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sejak dini tentang pembelajaran cara tanggap bencana. Melalui pendidikan kebencanaan, siswa akan mampu berpikir dan bertindak secara cepat dan tepat dalam menghadapi bencana. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan C. Pendidikan kebencanaan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan institusi terbaik dalam upaya mengintegrasikan aspek-aspek observasional. Siswa juga dipandang sebagai agen perubahan yang baik, menggabungkan pengetahuan dalam peristiwa bencana. Beberapa tindakan prioritas yang dilakukan seperti 1. Pahami resikonya. Memperkuat kapasitas ilmiah dan teknis untuk menggunakan dan mengkonsolidasikan pengetahuan yang ada. Meningkatkan investasi dalam inovasi
dan pengembangan teknologi. 2. Memperkuat tata kelola untuk mengurangi risiko bencana. Mempromosikan pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan dalam manajemen risiko bencana dengan partisipasi sektor swasta, masyarakat sipil, asosiasi profesional, dan organisasi ilmiah. 3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan. Mempromosikan kerjasama antar universitas, jaringan ilmiah dan penelitian, serta sektor swasta untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Boleh slide selanjutnya. Di peran perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana dapat fundamental diintegrasikan ke dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi melalui program pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. A. Kegiatan pendidikan dan pedagogis. Perguruan tinggi dapat mengembangkan kampus siaga bencana sebagai model pendidikan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh staf dan mahasiswa. Kampus dilengkapi dengan perangkat atau aksesori bencana dan secara berkala melakukan simulasi bencana bagi warga kampus. Pendidikan kebencanaan sejak dini harus ditanamkan kepada siswa. Ketika waktu orientasi mahasiswa baru sesuai dengan bimbingan Meristek Pendidikan Tinggi tahun 2019. Selain itu, pendidikan kebencanaan juga harus dimasukkan dalam dokumen mata kuliah, seperti program pendidikan tinggi atau KPT. Jadi kami berharap siswa memahami bencana mereka sendiri dan menyebarkannya kepada keluarga dan teman-teman mereka dan warga masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat mengemas program kuliah kerja nyata atau KKN. B. Kegiatan penelitian dan penerbitan ilmiah. Penanggulangan bencana juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan penelitian dan penerbitan ilmuwan dengan melakukan berbagai kajian tentang penanggulangan dan mitigasi bencana, baik sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Kegiatan penelitian dapat bersifat multidisiplin dan asosiasi profesi dengan keikutsertaan organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Pengeras suara juga didorong untuk aktif menulis artikel tentang bencana di media massa atau mempublikasikannya di jurnal ilmiah terkait bencana. C. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain kegiatan ilmiah, peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana dapat melalui berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan kebencanaan. Mungkin meliputi kegiatan yang memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat, khususnya dalam daerah rawan bencana sehingga terwujud masyarakat yang mandiri bencana. Di kebijakan kepemimpinan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam berfungsinya perguruan tinggi secara optimal. Departemen Pendidikan Tinggi harus berkomitmen untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Untuk harus memasukkannya dalam perencanaan strategis dan penganggaran kegiatan pendidikan tinggi yang sedang berlangsung untuk alokasi dana masih tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan dari pendidikan kebencanaan. Tujuan pendidikan kebencanaan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang A. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Karakter mulia versus memiliki pengetahuan tentang bencana. C. Memiliki sikap dan minat terhadap risiko bencana. D. Tanggap dan siap tanggap terhadap bencana alam. Kesimpulan,
Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan dapat mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kehancuran, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, serta dampak psikologis. Dengan demikian, pendidikan kebencanaan diperlukan untuk memberikan arahan. Pendidikan kebencanaan merupakan upaya sadar untuk menciptakan masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah kebencanaan serta dapat menghindari masalah kebencanaan yang akan datang. Saran, berdasarkan dari makalah tersebut, adapun hal yang penulis sampaikan bahwa pendidikan tentang kebencanaan dapat memberikan pengetahuan tentang bencana, hal yang perlu apa saja disiapkan dapat dilakukan serta dapat meningkatkan kewaspadaan. Saran dari penulis yang dapat diberikan dari makalah tersebut adalah dengan meningkatkan pengetahuan serta kepekaan terhadap bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang ditimbulkan oleh manusia. Dengan demikian, manusia dapat lebih sigap dan siap ketika terdapat bencana. Oleh karena itu, dapat mengurangi korban yang terkena bencana. Baik, itu tadi pemaparan tentang materi pendidikan kebencanaan di perguruan tinggi. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Apabila ada salah kata ataupun kurang dipahami, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin aja recordingnya.